Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Cici Hendrianto Syahputra, NIM 11840310139. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi jurnalistik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnalistik. Jurnalistik menurut Onong Uchana Effendi adalah teknik mengelola berita dari mulai mendapatkan bahan sampai kepada menyebarluaskannya kepada halayak. Pelakunya sendiri disebut dengan jurnalis. Selain bergelut di dunia berita, kegiatan jurnalistik juga meliputi penulisan opini, tajuk rencana, feature, resensi, artikel, dan tulisan ilmiah lainnya. Dalam jurnalistik ada peraturan atau pedoman yang mengatur jalannya proses jurnalistik, yaitu kode etik jurnalistik. Terdapat 11 poin dalam kode etik jurnalistik. Yang pertama, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Yang keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Yang kelima, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasal ke-6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Yang ketujuh, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, serta bahasa, dan tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Yang kesembilan, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Yang ke-10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Yang ke-11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Di era new media seperti saat ini, jurnalis atau wartawan juga bisa disebut sebagai konten kreator, yang kegiatan-kegiatan jurnalistiknya dilakukan pada media digital dan internet. Kebebasan pers sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 yang berbunyi, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. Dan yang ketiga, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Produk utama jurnalistik adalah berita. Berita yang ideal adalah berita yang memenuhi unsur 5W plus 1H. Struktur berita sendiri biasanya digambar dalam bentuk piramida terbalik, dengan memadatkan poin-poin penting di bagian paling atas. Adapun urutan struktur berita adalah title atau judul, kemudian lead atau teras berita, body atau badan berita, dan yang terakhir adalah leg atau kaki berita. Selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, gagasan, dari satu pihak kepada pihak lain. Fungsinya adalah pertama sebagai alat kendali, yaitu seperti penyampaian aturan yang harus dipatuhi. Kemudian memotivasi, ini menyampaikan informasi yang dapat membangun semangat seseorang. Selanjutnya adalah ungkapan emosional, baik itu mengungkapkan rasa senang, marah, kecewa, gembira, dan lain-lain. Tujuan dari komunikasi adalah pertama, agar komunikator dimengerti oleh komunikan. Yang kedua, agar mengenal orang lain. Yang ketiga, agar pendapat diterima oleh orang lain. Yang keempat, untuk menggerakkan orang lain. Syarat dari komunikasi adalah pertama, ada sumber atau informasi, kemudian ada komunikator atau orang yang menyampaikan pesan, selanjutnya ada komunikan, orang yang menerima pesan, selanjutnya adalah pesan atau isi dari informasi yang ingin disampaikan,
Selanjutnya adalah saluran atau media yang digunakan dalam menyampaikan pesan. Yang terakhir adalah efek. Macam-macam komunikasi. Komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dalam bentuk lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang terjalin secara langsung tanpa adanya jarak, seperti meeting dengan klien, wawancara, interview kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan komunikasi tertulis biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat tertulis seperti kata, kalimat, huruf, dan lain sebagainya. Dan untuk media new media sekarang, era new media sekarang dilakukan melalui aplikasi seperti WhatsApp, BBM, dan lain sebagainya. Komunikasi berdasarkan maksudnya. Ada pidato, pemberian saran dan kritik, memberi perintah, memberikan ceramah atau tausiah, wawancara, dan lain sebagainya. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal dibagi lagi menjadi dua, yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal yaitu komunikasi yang terjadi antara atasan dengan bawahan, sedangkan komunikasi horizontal yaitu komunikasi yang terjadi antara dua individu dengan level yang sama. Selanjutnya, komunikasi berdasarkan aliran informasi. Ada komunikasi satu arah atau komunikasi yang datang dari satu pihak, seperti guru yang menjelaskan kepada muridnya. Kemudian komunikasi dua arah, yaitu di mana dua individu saling memberi pesan dan feedback satu sama lain. Yang selanjutnya adalah komunikasi ke atas. Komunikasi ini berasal dari bawah ke atas, seperti dari bawahan atau karyawan kepada atasannya atau bosnya. Dan selanjutnya ada komunikasi ke samping. Komunikasi ini tercipta karena adanya kesamaan kedudukan antara dua komunikator dan komunikasi tersebut. Yang selanjutnya adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis maupun terucap atau lisan. Komunikasi verbal melalui lisan dapat dilakukan dengan menggunakan media suara seperti orang sedang mengobrol, sedangkan komunikasi verbal melalui tulisan dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan media tulisan, huruf, kata, kalimat, paragraf, dan lain sebagainya. Bisa juga menggunakan media berupa surat, lukisan, gambar, grafik, dan lain-lain. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi di mana pesan tidak menggunakan kata-kata. Melalui komunikasi nonverbal, orang bisa mengambil suatu kesimpulan mengenai suatu hal, baik itu tentang perasaan orang, baik rasa senang, benci, cinta, dan lain sebagainya, hanya dengan melihat simbol-simbol yang ada di orang tersebut, baik itu melalui sentuhan maupun gerakan tubuh. Selanjutnya adalah komunikasi politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik. Komunikasi ini biasanya dilakukan oleh aktor-aktor atau tokoh-tokoh politik. Selanjutnya adalah komunikasi aktor atau tokoh-tokoh politik. Selanjutnya adalah komunikasi organisasi. Komunikasi ini merupakan bentuk pertukaran pesan antar unit-unit komunikasi yang ada dalam organisasi tersebut. Selanjutnya adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada halayak banyak atau massa yang banyak dengan menggunakan media massa, baik itu elektronik, digital, maupun internet, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjalin antara orang-orang dengan budaya atau yang memiliki kebudayaan yang berbeda, baik itu beda ras, etnik, sosial, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Kebudayaan sendiri adalah cara hidup yang berkembang dalam sebuah kelompok organisasi masyarakat yang diturunkan dari nenek moyang turun temurun dan dilakukan terus menerus dari generasi ke generasi. Pada jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau terdapat 3 konsentrasi, yakni Public Relation, Broadcast, dan Jurnalistik. Jurnalistik sudah saya jelaskan di awal, yaitu proses
dimulainya produksi berita, mulai dari pencarian bahan sehingga sampai di tahap menyebarluaskannya kepada halayak. Sedangkan public relation adalah jenis pekerjaan yang biasanya mengurus segala hal terkait dengan komunikasi, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Tugas seorang public relation atau humas adalah memastikan citra perusahaan di mata masyarakat tidak buruk. Tujuan dari public relation adalah pertama, menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. Yang kedua adalah mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan. Yang selanjutnya adalah mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Yang keempat adalah efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek atau branding. Yang terakhir adalah mendukung bauran pemasaran. Selanjutnya adalah broadcast. Broadcast adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, proses produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian sampai ke penerima siaran tersebut. Hubungan antara ketiganya adalah saling berkaitan. Seperti public relation membutuhkan broadcasting dengan jurnalistik. Contohnya public relation membutuhkan broadcast untuk memproduksi iklan atau promosi mereka, dan kemudian membutuhkan jurnalistik untuk menyebarluaskan produk mereka atau citra mereka kepada masyarakat melalui berita, artikel, dan lain sebagainya. Begitu juga broadcast yang membutuhkan public relation dan jurnalistik. Contohnya broadcasting membutuhkan public relation dan jurnalistik sebagai bahan produksi mereka atau ide untuk mereka memproduksi sebuah siaran. Begitu juga jurnalistik yang membutuhkan public relation dan broadcasting, di mana jurnalistik membutuhkan public relation untuk mendapatkan bahan-bahan berita, objek-objek berita, dan membutuhkan broadcasting untuk memproduksi berita mereka atau karya mereka dalam bentuk karya broadcast seperti berita, video, dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.